yaitu sebuah filosofi lokal Bali yang bertujuan membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Episode Bincas kali ini bertemakan tentang Sekolah Adiwiyata, di mana untuk Kabupaten Buleleng sendiri telah memiliki Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Santai bersama saya Prilan Cahyanti. Episode Bincas kali ini bertemakan tentang Sekolah Adiwiyata, di mana untuk Kabupaten Buleleng sendiri telah memiliki Sekolah Adiwiyata baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan juga mandiri. Nah, pada tahun 2022, di mana Kabupaten Buleleng sendiri itu telah menetapkan 24 sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten. Dan juga kita patut berbangga nih, pada tahun 2022 kita memiliki 2 sekolah yang berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Di mana 2 sekolah tersebut adalah SD Negeri 4 Goblek dan juga SMP Negeri 6 Singaraja. Pada episode Bincas kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu salah satu perwakilan dari Sekolah Adiwiyata tingkat nasional, yaitu dari SMP Negeri 6 Singaraja. Oleh sebab itu kita sambut aja langsung Bapak Nyoman Sudiana selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 6 Singaraja. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya nih Pak? Astung kare kabar baik. Nggih, terima kasih atas kesempatan dan waktunya bisa bincang-bincang dengan kami di sini Pak nggih. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada SMP Negeri 6 Singaraja telah berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional di tahun 2022 Pak. Terima kasih. Nggih, Bapak, bukan tema kali ini tentang Sekolah Adiwiyata nih Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak, apa sih sebenarnya penghargaan atau Sekolah Adiwiyata ini? Karena banyak nih sekolah-sekolah mengetahuinya bahwa program Adiwiyata ini adalah sebuah lomba. Kemudian ada juga yang bilang, tunggu aja ditunjuk sama kabupaten gitu Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih sebenarnya Sekolah Adiwiyata ini Pak? Penghargaan Sekolah Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah dari tingkat sekolah dasar atau sederajat sampai sekolah menengah atas atau sederajat yang telah melaksanakan atau melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau disingkat gerakan PBLHS, di mana ada prinsip-prinsip dasar program Adiwiyata, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Baik, seperti penjelasan yang Bapak sampaikan tadi nih Pak ya, bahwa Sekolah Adiwiyata itu merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, gerakan PBLHS itu apa saja? Karena kan mungkin sekolah ada yang belum tahu nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan gerakan PBLHS, kemudian ada juga apa gerakan itu harus ada di sekolah atau jangan-jangan sekolah sudah memang melaksanakan gerakan tersebut tapi belum tahu namanya gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH, di mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip program Adiwiyata, seluruh warga sekolah ikut terlibat, baik dari segi edukasi, pelaksanaan, sehingga dapat terjadinya kegiatan yang berkelanjutan. Sebenarnya setiap sekolah telah melaksanakan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH ini, yang dimana kegiatannya ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama menjaga kebersihan sanitasi dan drainase, yang kedua mengelola sampah melalui 3R, yang ketiga melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, yang keempat melakukan penghematan air dan konservasi air, yang kelima melakukan penghematan dan konservasi energi, kemudian yang keenam melakukan inovasi PRLH lainnya. Dalam gerakan PBLHS terdapat 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang merupakan perencanaan gerakan PBLHS adalah diantaranya membentuk tim Adiwiyata, mengidentifikasi potensi masalah atau IPMLH, menyusun EDS atau evaluasi diri sekolah atau juga kita kenal dengan raport mutu. Kemudian menyusun rencana gerakan PBLH tahunan dan 4 tahunan. Selanjutnya mengintegrasikan rencana gerakan dalam kurikulum sekolah seperti dokumen 1 yaitu KTSP dan RPP atau rencana persiapan pembelajaran. Pelaksanaan gerakan PBLHS, pengintegrasian penerapan PRLH ke dalam mata pelajaran
ekstrakurikuler. Kemudian penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Kemudian mengkampanyekan atau publikasi gerakan PBLHS. Yang terakhir membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata di sekolah. Kemudian yang termasuk pemantauan dan evaluasi gerakan PBLHS yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi minimal dilakukan 1 kali dalam setahun. Ya, baik Pak. Saya tertarik dengan kegiatan PRLH di sekolah nih Pak. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh SMP 6 Singaraja ini sehingga berhasil meraih penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional Pak? Kegiatan yang dilakukan di sekolah tentu saja berpedoman pada kegiatan PRLH di sekolah. Sekarang tergantung dari seni sekolah dalam mengemas kegiatan tersebut. Dalam hal ini juga sejalan dengan visi misi SMP Negeri 6 Singaraja, yaitu berprestasi, berbudaya, berlandaskan Rihita Karana, yaitu sebuah filosofi lokal Bali yang bertujuan membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau lingkungan, dan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menanam tanaman, kemudian merawat tanaman tersebut, melakukan penghijauan, dan ini bisa dilihat dari lingkungan sekolah kita yang asri dan hijau. Kemudian pengolahan sampah organik seperti menjadi kompos, POC, pembentukan bank sampah unit yang mengelola sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis. Kemudian kegiatan pengurangan sampah dan kampanye pengurangan sampah, sehingga tidak semua sampah akan bermuaranya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Sekolah juga melakukan kampanye konservasi air dan konservasi energi dengan berbagai cara. Misalnya kampanye konservasi air yang dilakukan, jadi selain himbauan berupa lisan saat berkumpul di lapangan, juga berupa tulisan-tulisan di setiap keran air yang menghimbau agar menghemat air. Kemudian penggunaan teknologi tepat guna menghemat air. Nah, seperti yang ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah suatu alat untuk menghemat air, jadi memakai sensor gerak dia. Jadi air itu mengalir apabila saat diperlukan. Kemudian ini juga sebuah alat untuk mengontrol supaya air di bak itu tidak penuh dia. Berarti ini kan salah satu inovasi yang diajukan ke tingkat nasional kemarin Pak ya? Iya, ini yang diajukan. Iya. Jadi karena di sekolah kita ini airnya itu tidak tentu mengalirnya, kadang-kadang dia malam, yang keras itu malam. Iya. Sehingga kita airnya tetap terbuka saat air mengalir, ketika penuh dia akan mati dengan sendirinya. Oh, iya. Itu gini. Iya. Kemudian konservasi listrik yang dilakukan adalah juga berupa himbauan penghematan listrik, kemudian membuka tirai-tirai di kelas supaya saat pagi hari atau siang, sehingga cahaya bisa masuk untuk menghemat supaya tidak memakai lampu. Iya. Kemudian kipas yang ada di di kelas atau di ruangan itu jika tidak digunakan agar dimatikan. Kemudian untuk ruangan-ruangan yang ber-AC, iya, kita setting di suhu sekitar 24, sehingga tidak terlalu dingin, iya, karena makin dingin kan dia makin banyak menguras energi. Itu. Kemudian pemasangan lampu-lampu sensor cahaya, iya, di mana nanti ketika matahari sudah terbit, lampu itu akan menyala dengan sendirinya. Ini karena memang sekolah kita ini kan dia berlantai, Mbak. Iya. Jadi bertingkat dan kita mungkin kesulitan ketika pagi harus dimatikan, itu di tempat-tempat tertentu dipakai sensor cahaya itu. Sudah kurang lebih berapa nih Pak alat dari inovasi yang Bapak sampaikan tadi, dari masalah konservasi air, kemudian konservasi energi, sudah berapa alat yang sudah dipasang dari SMP Negeri 6 Singaraja Pak? Kalau di pasangan ini adalah
untuk air-air yang memang sulit gidinya mengalirnya itu. Itu kalau tidak salah sekitar 8 begini. Kalau ini di wastafel. Berarti fungsinya berbeda-beda berarti Pak ya? Iya, berbeda. Ini dipasang di wastafel dia ini. Jadi hanya itu, jadi begitu. Kadang-kadang kan anak-anak lupa dia mematikan. Jadi ketika ditinggalkan sudah mati sendiri. Itu gidinya. Terus untuk lampu-lampunya itu hampir setiap sudut, terutama yang lalu lintas mematikan lampunya itu agak sulit. Itu deh. Berarti sekitar di taman itu. Ya, di taman, kemudian yang gedung-gedung bagian atas, di pojok-pojok itu. Tempat-tempat yang strategis tetapi mungkin sulit menjangkau. Gitu. Baik Pak, di tahun 2022 ini kan SMP Negeri 6 Singaraja berhasil meraih penghargaan tingkat nasional nih Pak. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk Adiwiyata ini ada tingkatannya dari tingkat kabupaten Pak ya hingga nasional. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak tahun berapa saja dicapai dari SMP Negeri 6 Singaraja untuk di masing-masing kategori itu Pak? Baik, untuk tahapan di sekolah Adiwiyata sendiri ada 4, yaitu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan mandiri. Untuk penghargaan sekolah Adiwiyata ini semua dimulai dari tingkat kabupaten. SMP 6 Singaraja meraih tingkat Adiwiyata di sekolah tahun 2016. Kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi. Ini pada tahun 2019, Mas. Memang agak lama nih karena ada pergantian kepala sekolah pada saat itu. Kemudian untuk penilaian dari tingkat provinsi dan tim penilai dari provinsi, dan untuk nasional dan mandiri dari tim penilaian dari pusat. Untuk penilaiannya masih dalam kuesioner yang sama, namun bobot nilai minim-minimnya yang berbeda. Dan yang membedakan untuk tingkat mandiri memiliki sekolah imbas atau sekolah binaan minimal 2 sekolah. Dan kita sedang melangkah ke arah itu. Iya, betul. Perlu diketahui bahwa sebelum Adiwiyata nasional, kita juga menerima penghargaan sekolah berturut-turut, yaitu dalam bentuk Gold THK Award. THK itu Trita Karana. Sebuah penghargaan dari Yayasan Trita Karana Bali untuk sekolah yang melaksanakan program THK di sekolah. Dan program THK ini memang mendukung dari program Adiwiyata itu. Berkesinambungan berarti Berkesinambungan Pak, ya? juga. Dan kita mudah-mudahan untuk Gold THK yang ketiga bisa diraih untuk setelah ada penilaian THK itu. Ya. Baik Pak, jadi kan SMP 6 sudah melewati beberapa tahap kategori penyeleksian gitu Pak istilahnya Pak ya. Jadi mungkin bisa dibagi tips atau kiat-kiat dari SMP 6 Singaraja nih Pak untuk dari warga sekolah yang lain, mungkin bisa dibagi tips-tipsnya dalam kegiatan sekolah Adiwiyata ini Pak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kegiatan PRLH ini sebenarnya sudah dilaksanakan di setiap sekolah. Mungkin pendokumentasiannya saja yang belum dilakukan atau belum bagus. Dan sekarang kita diajarkan agar harus terus melakukan dokumentasi kegiatan terhadap yang telah kita laksanakan. Untuk sekolah dalam tahap awal bisa melakukan penilaian terhadap sekolah masing-masing, atau kita lihat di EDS ya, evaluasi diri. Kemudian melakukan penilaian yang lain, sekolah dapat melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan tahunan maupun 4 tahunan. Serta rutin melakukan kampanye konservasi air dan listrik melalui berbagai inovasi. Selanjutnya pihak sekolah bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup supaya dilakukan pembinaan. Seperti kita rasakan bahwa kita berusaha membuat sekolah merupakan menjadi rumah yang kedua bagi semua warga sekolah, Bapak Ibu guru maupun siswa. Apabila lingkungan sekolah nyaman, maka kita merasa betah dan senang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebenarnya kegiatan yang kita dilakukan ini, Mbak, sebenarnya bukan kita siapkan untuk lomba. Sebenarnya kita memang supaya membuat bagaimana supaya kita betah di sekolah. Iya, betul. Nah, ini kebetulan ada penilaian Adiwiyata, ya kita tinggal masuk saja. Tinggal pendokumentasiannya, pendokumentasiannya gitu, Pak, ya. saja. Ya. Lalu sebenarnya yang kita lakukan ini memang untuk kita
Ya, supaya Pak. kita nyaman di sekolah. Ya, kurang Gitu. lebih kan kita hampir setengah hari nih Pak di sekolah ya Pak ya. Ya. Sama, jadi kayak di rumah gitu Pak ya. Ya, berarti kan merupakan rumah yang kedua Iya, ini. Ya, betul. merupakan rumah yang kedua. Jadi bahkan ya beberapa guru bahkan libur pun kadang-kadang Masih ke sekolah Pak. aja di sekolah Oh, itu iya. karena memang betah sekali di sekolah. Baik Iya. Pak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dari masing-masing sekolah itu kan dapat melakukan penilaian sendiri nih Pak Iya. ya bagi sekolahnya, kemudian juga dapat merencanakan kegiatan dari setahun maupun 4 tahun nih Pak. Nah, untuk kedepannya nih Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak bagi SMP Negeri 6 Singaraja dalam pelaksanaan kegiatan sekolah Adiwiyata ini Pak? Harapan kita agar setiap warga sekolah mampu melaksanakan kegiatan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH di sekolah atau di lingkungan sekitarnya, menjaga sekolah dan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitasnya, serta dapat melakukan pengimbasan dan pembinaan di sekolah lainnya. Nih. Baik. Nah, mungkin bagi teman-teman nih Pak, kalau misalnya ingin mendapatkan informasi terkait dengan sekolah Adiwiyata, bisa menghubungi kami dari tingkat kabupaten gitu Pak ya, nggak bisa dibina juga. Nah, mungkin terima kasih nih Pak atas waktu dan kesempatannya juga telah memberikan kita lokasi yang asri ini Pak ya untuk melakukan acara bincang-bincang ini Pak. Baik, semoga harapan kedepannya juga dari SMP Negeri 6 Singaraja untuk tahap selanjutnya nih ke tahap mandiri, semoga bisa tercapai, semua kegiatannya bisa berjalan, dan untuk sekolah imbasnya juga dapat mengikuti gitu jejak dari SMP Negeri 6 Singaraja Pak ya. Baik teman-teman, demikian acara Bincas kali ini. Sampai bertemu lagi pada episode Bincas selanjutnya dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Saya Purwan Cahyanti beserta tim pamit undur diri. Sampai jumpa. Yaitu sebuah filosofi lokal Bali yang bertujuan membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Episode Bincas kali ini bertemakan tentang sekolah Adiwiyata, di mana untuk Kabupaten Buleleng sendiri telah memiliki